Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, kali ini aku mau share kegiatan aku. Ini tuh lebaran kedua ya teman-teman. Ini pagi hari sekitar jam setengah 6 kalau nggak salah ya. Ini aku mau siap-siap dulu karena aku mau mudik ke kampungnya Pak suami. Nah, sebelum itu aku mau beresin kamar aku dulu ya, karena ya bener sih ada bapak aku ya di rumah, cuma kan karena kamarnya kosong ya, jadi pasti banyak maksudnya kalau nggak dipakai itu kotor banget gitu loh teman-teman. Jadi aku mau beresin dulu bantal-bantal gitu, aku masukin ke lemari, terus kasurnya itu nanti aku mau tutupin pakai karpet karpet plastik gitu. Jadi kalau pulang tuh kasurnya nggak debu semua gitu loh teman-teman, karena ya tahu sendiri kan ya, namanya bapak aku kan udah sepuh ya, jadi nggak mungkin dia itu beberes seluruh rumah setiap harinya gitu teman-teman. Nah, ini sebelumnya aku mau beresin baju-baju aku dulu ya. Ini aku kan bawa koper karena aku nanti itu mudiknya ke Ngawi itu aku nggak bareng Pak suami, aku mau naik bis juga seperti biasa karena sepedanya udah nggak muat. Nah, kali ini kakak juga ikutan mau naik bis karena katanya capek ya kalau naik sepeda. Dan dari Bojonegoro ke Ngawi itu sekitar 2 jaman teman-teman. Nah, ini aku beresin dulu apa yang dibawa gitu. Nah, buat tasnya itu nanti dibawa Pak suami, jadi aku cuma tinggal bawa kopernya aja. Nah, ini adik juga masih bobok ya, karena semalam itu boboknya itu malam banget. Dan kakak juga udah siap-siap, aku suruh mandi, aku suruh pakai baju gitu. Nah, ini tadi mbahnya masuk ya, mau bangunin adik, tapi ternyata adik nggak mau bangun. Jadi adik nggak usah mandi karena tadi sekitar subuhan gitu kan pampasnya penuh ya, jadi aku cuma gantiin baju sama gantiin pampas aja. Nanti mandinya pas sudah sampai di rumah Mbah Ti aja ya, karena nanti kalau dia dibangunin pasti rewel banget gitu teman-teman. Nah, sambil cerita sedikit ya teman-teman, jadi bapak aku yang di sini itu sebenarnya mbah aku, cuma kan dari dulu jadi ceritanya tuh kan kedua orang tua aku kan pisah ya. Jadi setelah mereka pisah itu aku sama mbah. Nah, yang aku maksud kayak yang udah meninggal itu sebenarnya itu nenek aku. Nah, yang ini baru kakek aku, cuma aku manggilnya itu Pak sama Mbok gitu. Nah, kalau kalau yang bapak kandungku itu masih di Surabaya. Jadi ya tinggalnya ini rumahnya bapak kandung aku. Cuma sekarang dianya nggak pulang ya, karena pulangnya ke kampung istri barunya, maksudnya itu di Madiun. Jadi pulangnya kalau bapak kandung aku itu pulangnya dibagi teman-teman setahunnya. Tahun kemarin di Bojonegoro, tahun ini di Madiun, tahun besoknya di Bojonegoro, tahun besoknya lagi di Madiun. Beda ya kalau sama aku tiap lebaran ya mudik ke dua kota, kampung aku sama kampung Pak suami. Cuma kadang ya tergantung kondisinya aja gitu. Cuma biasanya itu maksudnya lebaran pertamanya di mana, lebaran keduanya baru kemana gitu. Pokoknya diatur aja sih. Alhamdulillah aku sama Pak suami juga nggak pernah mempermasalahkan harus lebaran pertama di sini, harus lebaran kedua di kampung aku gitu, nggak begitu teman-teman. Pokoknya gantian aja ya. Kalau kadang adik aku yang dari Blitar itu pokoknya ngumpul di Bojonegoro ya, aku kadang lebaran kedua gitu baru ke Bojonegoro. Nah, oke, ini aku tadi udah naik bis ya teman-teman. Ternyata ini aku udah sampai di Masjid Margomulyo. Buat kalian warga Bojonegoro pasti tahu ya, ini tuh pernah viral banget di kota Bojonegoro. Nah, alhamdulillah ini aku juga udah sampai Ngawi. Nah, selesai begitu sampai di Ngawi itu aku nggak mau dijemput ya teman-teman pakai sepeda karena kakak mau naik becak.
karena pokoknya enak banget teman-teman kalau naik becak itu udah dingin, terus jalannya kan pelan gitu ya, jadi kita bisa sambil memandangi kota gitu. Nah alhamdulillahnya itu rumah aku kan kalau yang di Bojonegoro kan agak desa gitu ya, lumayan jauh dari kota ya, nggak jauh banget sebenarnya, cuma sekitar setengah jam gitu. Cuma alhamdulillahnya itu aku dapat suami yang rumahnya pas di kota. Jadi aku ngerasain rame-ramenya kotanya, ya maksudnya kotanya kota gitu sih. Ngomong apa sih aku ini. Maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya belibet terus kayak nggak jelas gitu, pokoknya minta maaf banget karena aku sekarang kan baru belajar lagi ya buat konsisten nge-YouTube. Semoga kalian bisa memakluminya ya. Mungkin kalau insya Allah aku udah konsisten nguploadnya, konsisten voice overnya, mungkin bisa lebih lancar lagi ya. Dan ya kalau becak dari tempat aku turun bis tadi sama sampai ke rumah mertua aku itu nggak begitu jauh teman-teman, jadi lumayan murah ya, cuma 20.000. Makanya itu aku nggak mau dijemput karena mau menikmati pemandangan kota Ngawi dengan santai. Nah ini tuh pasti ya, tiap aku pulang kampung, maksudnya tiap kali aku perjalanan itu panas banget teman-teman. Ini tuh panasnya cetar sekali. Nah ini udah mau sampai, ternyata Pak suami juga udah nungguin di depan ya. Belakang niki. Nah alhamdulillah aku sudah sampai. Nah sedikit tuh rumah mertua aku ya. Di sini tuh ini tuh hasil karya suami adik aku ya, adik ipar aku maksudnya. Nah rumahnya di sini. Nah ini adik ipar aku itu buka usaha salon, terus yang suaminya itu kayak apa itu namanya, kayak percetakan gitu loh teman-teman. Jadi kesempatan banget tiap aku pulang bisa nyalon gratis. Karena ya tahu sendiri ya kalau salon di Surabaya itu mahal banget, jadi aku hampir nggak pernah ke salon, dan potong rambut aja aku nunggu pulang ke Ngawi teman-teman. Dasar ya, ya Allah, cuma cari gratisan aja. Nah ini alhamdulillah anak-anak sudah mulai kumpul, keponakan aku juga. Pokoknya setiap pulang ke sini tuh aku maunya libur semua teman-teman. Ya alhamdulillahnya mertua aku juga ngerti ya. Nah ini lanjut ke sore harinya ya teman-teman, sesuai requestan kakak yang minta Mbah Tinya buat masakin rawon. Dari dulu dia itu selalu request mau minta dimasakin rawon. Nah ini tadi paginya udah dimasakin ya sama ibu mertuaku, dan ini kita mau makan bareng-bareng. Masya Allah enak banget ya ternyata teman-teman kalau punya saudara banyak itu bisa rame gitu loh rumahnya itu. Jadi aku kalau di Bojonegoro itu ngerasanya sepi banget teman-teman, karena aku kan perempuan sendiri ya, jadi apa-apa itu sendiri. Tapi di sini tuh banyak perempuannya, jadi aku kayak apa-apa itu ada yang diajak omong gitu loh. Masya Allah, semoga anak perempuanku besok jadi bestinya ibu ya adik ya. Makanya itu aku cita-cita banget, alhamdulillah udah keturutan punya anak perempuan. Nah oke, segini aja ya videoku kali ini teman-teman, maaf ya nggak terlalu panjang, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye, assalamualaikum.